wabarakatuh. Selamat pagi, nama saya Agnes Listiani. Saya mahasiswa PPG Kimia Angkatan 2 LPTK Universitas Papua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah baik ya. Hari ini kita ketemu lagi dengan Ibu. Kita akan belajar pelajaran kimia hari ini ya. Ya, setiap pertemuan karena kita masih dalam kondisi pandemi, Ibu mengingatkan kalian untuk tetap menjaga kesehatan, kemudian tetap menjaga kebersihan, dan ingat pesan Ibu adalah menerapkan protokol kesehatan 3M. Apa saja? Jaga jarak, Ya, menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Ya, terus sekali ya. 3M, menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Bagaimana suara Ibu kedengaran jelas? Oke, ya, jelas ya. Untuk jaringan sinyal di tempat kalian aman saja? Aman, Bu. Ya, sip. Aman ya. Jadi siap untuk belajar daring hari ini dengan Ibu. Untuk memulai pelajaran kita hari ini, Ketua Kelas pimpin doa. Mary, boleh pimpin doa? Untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Untuk memulai pelajaran hari ini, sebelum kita nanti masuk ke topik, Ibu akan mengingat pembelajaran di minggu yang lalu. Ada yang masih ingat pelajaran apa? Kemarin kita membahas? Mall, Bu. Oh iya, betul sekali. Kita belajar mengenai konsep mall. Di antara kalian ada yang masih ingat mengenai apa itu konsep mall? Ya, Ardan ingat nggak? Ya, Ardan ingat? Mall itu apa? Mol adalah satuan yang digunakan untuk menyatakan jumlah partikel. Ya, mol adalah satuan yang menyatakan jumlah partikel. Ya, yang lain masih ingat ya? Mol adalah satuan yang menyatakan jumlah partikel. Nah, itu adalah dasar yang akan kita gunakan dalam pembelajaran kita hari ini. Gitu ya? Jadi materi yang akan kita pelajari hari ini adalah bagaimana menentukan rumus empiris dan bagaimana menentukan rumus molekul. Ibu akan memberikan motivasi hari ini. Jadi ada suatu kalimat yang menyatakan seperti ini. Belajar adalah harta karun yang akan selalu mengikuti pemiliknya kemanapun juga. Jadi harta karun yang tidak akan pernah habis. Oleh karena itu, kita harus tetap semangat belajar. Terutama semangat belajar hari ini adalah pelajaran kimia. Semangat ya? Ya, Bu. Ya, sip. Jangan lupa untuk mengisi absensi. Ibu, kalau dari kehadiran di Zoom ini ada satu orang yang tidak bisa ikut hadir, si Dwi. Tadi sudah izin sama Ibu. Yang lain yang hadir hari ini, kalian harus mengisi absensi melalui Google Formulir. Jelas ya? Linknya ada di sini dan sudah Ibu share juga di grup WhatsApp. Jelas ya? Jelas, Bu. Oke. Ya. Jelas. Ini akan menjadi penilaian keaktifan kalian. Absennya lancar, absennya tepat waktu, mengikuti pelajarannya juga tepat waktu. Di sini ada gambar apa ini? Pentol. Oh iya, ada gambar pentol. Hari-hari kalian makan pentol ya. Nah, karena ini adalah makanan yang sering kalian konsumsi atau mungkin kalian sering bikin sendiri, kira-kira apa saja komposisi pentol? Tepung. Ya, betul. Banyak ya bahannya. Di sana ada tepung, ada daging,
ada telur. Daging, tepung, telur itu kan ada perbandingannya. Misalkan nih dagingnya kita gunakan 5 kilo, tepungnya 2 kilo, atau ditambah nanti telurnya setengah kilo. Nah itu kan perbandingan antara daging, kemudian tepung, kemudian telur. Nah itu adalah komposisi dan perbandingan dari pentol. Nah bagaimana dengan komposisi dan perbandingan senyawa kimia? Hari ini nanti akan kita pelajari ya. Nah ini topik pembelajaran kita hari ini adalah rumus kimia yang terdiri dari dua, yaitu rumus empiris dan rumus molekul. Ya, pembelajaran materi ini sangat penting karena ini nanti akan menjadi dasar kita untuk masuk ke pembelajaran selanjutnya. Dan aplikasinya juga banyak sekali dalam kehidupan kalian ya. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah tujuan atau indikator pencapaian pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik, dalam hal ini adalah kalian dengan bimbingan ibu. Kita akan mempelajari materi rumus empiris dan rumus molekul secara daring melalui Zoom ini ya. Nah, nanti model pembelajaran yang akan kita gunakan adalah problem based learning dengan pendekatan saintifik. Kalian nanti mampu menganalisis penentuan rumus empiris dan rumus molekul dengan tepat dan benar. Ibu ada pretest untuk mengetahui pengetahuan awal kalian mengenai materi hari ini. Silahkan nanti ditulis di buku, kemudian difoto, dikirimkan lewat ibu. Atau boleh langsung ditulis di WA. Jadi ada dua soal, yaitu apakah yang dimaksud dengan rumus molekul dan rumus empiris. Yang kedua adalah bagaimana cara menentukan rumus molekul dan rumus empiris. Mungkin kalian belum paham karena memang belum mempelajari. Inilah tujuan pretest untuk menggali pengetahuan awal kalian. Jelas ya? Sudah 5 menit. Ibu melihat ada Devi sudah masuk ya, Novi, Ardan, Trisunu ya sudah masuk ke WA ibu hasilnya, hasil dari pretest. Yang lain juga sudah. Oke. Baik, siap ya untuk pembelajaran kita hari ini. Kegiatan inti hari ini kita ada 5 tahapan yang akan kita lalui. Yang pertama nanti kita ada perumusan masalah, kemudian ibu akan mengorganisasi kalian dalam satu kelompok sesuai dengan kelompok masing-masingnya. Kemudian ibu akan membimbing penyelidikan kalian berdiskusi dalam satu kelompok masing-masing. Kemudian bagaimana nanti kalian akan menghasilkan hasil diskusinya, nanti akan ibu cek melalui bisa video call, nanti bisa juga melalui Zoom secara kelompok. Kemudian nanti kita analisis, kemudian dipresentasikan, kemudian kita menyelesaikan masalah bersama-sama dan menarik kesimpulan. Itu kegiatan kita hari ini. Untuk penilaiannya selama pembelajaran nanti ibu akan mengambil penilaian pengetahuan, penilaian sikap kalian selama pembelajaran, kemudian penilaian keterampilan, yaitu keaktifan kalian. Jadi nanti kalian diskusinya yang aktif, pembelajarannya juga yang aktif. Ibu punya gambar. Ini siapa yang tahu gambar apa ini? Pupuk urea, Bu. Pupuk urea, Bu. Pupuk urea. Betul. Ini adalah pupuk urea. Mungkin kalian pernah memupuk ya? Membantu orang tuanya, atau kalian mungkin di kebun memupuk dengan pupuk urea. Bentuknya kristal seperti gula ya. Jadi apa? Urea itu adalah senyawa organik tunggal yang tersusun dari unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Itu adalah komposisi penyusun urea. Ada perbandingannya di sana. Urea memiliki rumus kimia NH2 2 kali CO atau CON2H2. Untuk lebih mengetahui bagaimana rumus kimia, simaklah video berikut.
Berikut adalah sampel bahan kimia, di mana rumus kimianya belum diketahui. Anggap saja sampel ini tersusun oleh beberapa atom. Partikel orange terdiri dari 8 unit, partikel kuning terdiri dari 4 unit, partikel hijau daun terdiri dari 16 unit. So, di sini terdapat 3 jenis atom yang berbeda, sehingga bahan kimia ini merupakan senyawa dengan elemen terkecil berupa molekul. Susun atom, sehingga semua atom berikatan dengan atom yang lain hingga tidak terdapat atom yang tersisa. Namun bentuk molekulnya harus sama. Misalkan A, B, dan C mewakili atom. Molekul yang terbentuk terdiri dari 2 atom A, 1 atom B, dan 4 atom C. Dapat ditulis sebagai A2BC4. Nah, A2BC4 ini dikenal sebagai rumus empiris. Dari video yang tadi kita simak, itu ternyata senyawa itu punya perbandingannya ya. Punya perbandingan, di sini Ibu punya contoh, yaitu asam askorbat atau vitamin C. Biasanya kalian mendapatkan vitamin C dari mana? Kalau dalam kehidupan sehari-hari? Dari buah jeruk. Iya. Buah jeruk. Buah apa lagi? Yang kecut-kecut. Oh iya, yang kecut-kecut. Jambu ya. Jambu biji itu vitamin C-nya tinggi loh ya. Iya, jadi yang suka buah jambu itu bagus untuk menambah vitamin C ya. Jadi kalau kalian lihat di sini, siapa yang bisa memaparkan mengenai asam askorbat atau vitamin C? Rumus molekul C6H8O6. Rumus empirisnya C3H4 dan O3, Bu. Iya, berarti kamu sudah bisa membaca bagan itu ya. Ternyata vitamin C itu punya 2 rumus kimia, yaitu rumus molekul dan rumus empiris. Kira-kira apa lagi yang bisa kalian lihat dari bagan itu ya? Unsurnya sama fungsi yang tempatkan beda, Bu. Oh iya, betul Novi ya. Setelah menyimak tadi cuplikan video dan tampilan tadi ada rumus kimia dari asam askorbat atau vitamin C, kira-kira ada yang bisa merumuskan masalah nggak untuk pembelajaran kita hari ini? Bagaimana cara menentukan rumus empiris molekul, Bu? Ya, jadi kita punya perumusan masalah 2, yaitu bagaimana menentukan rumus empiris dan rumus molekul, dan bagaimana perbedaan rumus empiris dan rumus molekul. Gitu ya. Setelah tadi kalian menyimak pembahasan awal kita, kemudian sudah merumuskan masalah kita hari ini, kalian silahkan berdiskusi secara kelompok. Nanti diskusi kelompoknya boleh melalui Zoom meeting secara kelompok ya, kemudian boleh video call atau boleh melalui WA group. Kalian nanti boleh mencari sumber belajar dari manapun, boleh dari internet, boleh dari YouTube, boleh juga dari bahan ajar yang sudah Ibu bagi. Ada linknya kan? Ada bentuk flipbook kemarin, ya? Jelas ya? Iya, Bu. Jelas, Bu. Untuk kelompok sudah Ibu bagi ya, berdasarkan kelompok yang kemarin saja sudah Ibu bagi secara heterogen. Ada yang mau ditanyakan sebelum mulai diskusi kelompok? Jelas ya? Jelas, Bu. Oke, kalau jelas, ya kalau jelas boleh melanjutkan diskusinya setelah ini. Ibu akan menampilkan bentuk flipbooknya ya untuk kalian berdiskusi. Iya, kelompok 1 diskusinya sampai mana? Sudah? Sudah, Bu. Iya, sudah. Sudah ketemu hasilnya nggak kira-kira tadi apa? Ketemu, Bu. Iya. Bisa sedikit disampaikan biar Ibu bisa mendengar? Rumus empiris, Oh ya, Bu. sudah ketemu rumus empirisnya bagaimana? Cara menentukan rumus empiris ketemu? Ketemu, Bu. Iya. Siapa tadi yang mencari informasinya? Linda ya? Saya, Bu. Oh iya. Ada bagaimana Linda? Sedikit
sedikit disampaikan biar Ibu bisa mendengar untuk nanti dipresentasikan di kelas. Cara menentukan rumus empiris. Langkah pertama, menentukan massa atau persen unsur-unsur. Menentukan mol masing-masing unsur. Membandingkan setiap mol unsur-unsur penyusun sehingga diperoleh perbandingan terkecil, yaitu bilangan bulat. Ya. Gimana Bunga? Tadi Sudah, Bu. Sudah ya? Sudah diskusi dengan Bunga juga tadi ya? Untuk soalnya ketemu? Ya. Untuk soalnya ketemu tadi tugasnya siapa? Mencari atau bersama-sama? Ketemu hasilnya itu Bu. Itu jadi rumus empiris senyawa adalah Al2O3. Oh ya. Tahapannya kalau Sono yang mempresentasikan di kelas ya? Di kelas Zoom ya nanti ya? Iya Bu. Ya, hasilnya sudah Ya, Bu. sesuai. Al2O3. Begitu ya? Sudah siap ya kelompok ini ya? Kerjasamanya bagus sekali. Kelompok 2 ya? Iya, Bu. Nah, kelompok 2 sudah selesai diskusinya? Sudah, Bu. Nah, tadi dapat rumus? Cara menentukan rumus molekul, Bu, sama menentukan nilai N. Ya. Bagaimana cara menentukan rumus molekul? Sudah ketemu? Yang satu menentukan rumus empiris, yang kedua menentukan massa molekul relatif senyawa, yang ketiga menentukan nilai N, Bu. Ya, betul ya. Kemudian N-nya sudah ketemu, tadi yang hitung siapa? Sudah, Bu. Ya, berapa N-nya? Dua. Oh iya, kompak ya, berarti kalian kerjasama. N-nya 2 sehingga senyawanya ketemu berapa? C4 H10. Ya, C4 H10. Betul ya? Jadi kelompok 2 sudah selesai diskusi, nanti siap untuk mempresentasikan di kelas ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Nanti Mary dan kawan-kawan siap untuk menyampaikan hasil diskusinya di depan teman yang lain ketika kita Zoom di kelas ya nanti ya setelah ini. Iya, Bu. Baik, silahkan boleh dilanjutkan apa yang perlu nanti akan disampaikan, disusun. Ibu dulu, selamat pagi. Oke, setelah kalian diskusi secara kelompok 1 tadi sudah selesai diskusinya? Sudah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Ya, oke. Siap ya, berarti nanti kelompok 1 mempresentasikan? Siap, Bu. Sip. Siap, Bu. Semangat ya. Senyum. Kelompok 2 sudah siap nanti akan mempresentasikan? Sudah, Bu. Iya. Kelompok 2 ini kelompok yang paling rajin. Kelompok 1 kelompok yang paling tertib. Kelompok 3 sudah siap? Sudah, Bu. Iya, kelompok 3 juga rajin. Ibu mulai dari kelompok 1 ya. Siap ya kelompok 1? Ditayangkan. Siapa yang kelompok 1 akan mewakili kelompoknya? Linda apa Sunu? Yang pertama? Saya, Bu. Oke, Linda, silakan. Cara menentukan rumus empiris. Langkah pertama, kita harus menentukan massa atau persen unsur-unsur. Langkah kedua, menentukan mol masing-masing unsur. Langkah ketiga, membandingkan setiap mol unsur-unsur penyusun sehingga diperoleh perbandingan terkecil, yaitu bilangan bulat. Ya, jadi kalau kalian nanti menentukan rumus empiris, langkahnya sesuai yang dipaparkan oleh kelompok 1 ya. Dan ada perbandingannya, tapi walaupun perbandingan terkecil, tapi harus bilangan bulat. Nah, kelompok 1 tadi juga sudah menyelesaikan soal nomor 1. Siapa yang akan menampilkan? Sunu atau Ica, anggota kelompoknya? Saya, Bu. Oke, silahkan, boleh. Soal nomor 1 menentukan rumus empiris. Suatu sampel senyawa aluminium mengandung 54 gram unsur aluminium dan 48 gram unsur oksigen. Tentukan rumus empirisnya jika diketahui ArAl sama dengan 27 dan O sama dengan 16. Penyelesaian. Penyusun senyawa aluminium masanya 54 gram. Mol Al sama dengan massa Al per Al sama dengan 54 gram per 27 gram per mol sama dengan 2 mol. Penyusun senyawa oksigen masanya 48 gram, molnya O sama dengan massa O per ARO
per mol sama dengan 3 mol. Maka diperoleh mol AL banding mol O sama dengan 2 mol banding 3 mol sama dengan 2 banding 3. Jadi, rumus empiris senyawa adalah Al2 NO3. Ya. Sudah, Bu? Bagaimana? Ada yang mau ditanyakan dari kelompok 1? Tidak, Bu, udah jelas. Udah jelas? Iya. Jelas ya? Betul. Bagaimana kelompok yang lain? Bener nggak kira-kira hasil kelompok 1? Benar, Bu. Oke, benar. Selanjutnya kita akan mendengarkan presentasi dari kelompok 2. Ini kelompoknya Mary dan kawan-kawan. Siapa yang akan presentasi dulu? Ini sudah masuk hasilnya. Saya, Bu. Oke, Mary. Silahkan, siapa? Mary ya? Ya, silakan, Mary. Ya, Bu. Cara menentukan rumus molekul. 1. Menentukan rumus empiris. Yang kedua, menentukan massa molekul relatif senyawa. Yang ketiga, menentukan nilai N. Ya, itu tahapannya lebih singkat apabila rumus empirisnya sudah diketahui ya. Jadi ada 3 tahapan. Selanjutnya, Saya, Bu. selanjutnya akan ditampilkan oleh Siska. Ya, silakan. Soal nomor 2, menentukan C2 dengan MR58. Tentukan rumus molekul senyawa tersebut. AR, C sama dengan 12, ARH sama dengan 1. Penyelesaian rumus empiris sama dengan C2H5. Cara molekul relatif atau MR sama dengan 58. Menentukan nilai N. MR senyawa sama dengan N dikali MR C2H5. 58 sama dengan N dikali ARC dikali 2 ditambah ARH dikali 5. 58 sama dengan N dikali 12 dikali 2 ditambah 1 dikali 5. 58 sama dengan N dikali 29. N hasilnya sama dengan 58 per 2 sama dengan 2. 58 per 29 sama dengan 2. Rumus molekul senyawa sama dengan C2H5N, di mana N sama dengan 2. Jadi rumus molekul senyawa tersebut adalah C4H10. Ya. Itu adalah hasil dari kelompok 2. Bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Saya, Bu. Ya, siapa? Tidak, Bu. Siapa yang mau tanya? Ya. Ibu, Ya, apa yang mau ditanya? apakah harus menentukan molnya dulu? Dibandingkan langsung bisa tidak? Ya, betul sekali ya pertanyaannya. Itu pertanyaan yang penting, esensi dalam hal ini. Karena perbandingannya kan harus perbandingan mol. Jadi harus dicari dulu molnya. Kalau bagaimana? Kelompok yang lain? Benar nggak kelompok 2 ini? Benar, Bu. Iya, benar aja ya. Benar semua. Bagaimana dengan kelompok 3? Kelompok 3, Novi. Nah, secara sekilas saja bagaimana hasilnya dari kelompok 3, Novi? Sama, Bu, dengan Jadi hasil dari kelompok 3 sama dengan kelompok 1 dan kelompok 2. Terima kasih kelompok 1, 2, dan 3 sudah mampu mempresentasikan dengan baik. Baik, Ibu akan mengkonfirmasi sekaligus akan memberikan penguatan hasil diskusi kalian. Jadi, dalam menentukan rumus empiris, ada langkah-langkah yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, kalian harus mengetahui massa atau gram dari masing-masing penyusun senyawa tersebut atau prosentase unsur-unsurnya. Kemudian setelah nanti massanya sudah kalian ketahui, kalian harus menentukan mol masing-masing unsur tersebut. Jadi ini paling penting ya untuk menentukan mol. Untuk menentukan mol semua tadi sudah bisa seperti yang minggu lalu kita pelajari. Jadi tadi ada yang tanya, Bu, mol itu penting nggak? Haruskah kita menentukan mol dulu? Kalau membandingkan langsung bisa nggak? Tidak bisa, gitu ya. Harus menentukan molnya terlebih dahulu. Kemudian setelah itu baru membandingkan setiap mol unsur-unsur penyusun sehingga diperoleh perbandingan terkecil dan bulat. Seperti yang tadi disampaikan oleh kelompok 1.
Ibu punya contoh, ini sama dengan yang di LKPD tadi. Ya, sampelnya juga sama ya. Nah, cuman masanya yang berbeda. Tetap harus kita hitung molnya. Kalau sudah ketemu molnya, nah di sini dicontohkan aluminiumnya ketemu 1 mol, oksigennya ketemu 1,5 mol. Ini ketemu berarti 1:1,5. Sudah bulat belum? Belum, Bu. Belum. Ya, karena itu masih belum ya. Belum bulat ya. 1:1,5 itu belum bulat, maka kita bulatkan menjadi 2:3. Hasilnya. Kemudian untuk konfirmasi mengenai rumus molekul tahapannya, ya kalian harus menentukan rumus empiris dulu. Kalau rumus empirisnya belum diketahui, berarti kalian harus mencari rumus empirisnya. Setelah rumus empirisnya diketahui, baru kalian nanti menentukan MR-nya. Ketika MR senyawa sudah diketahui, baru kalian bisa menentukan N-nya untuk nanti sebagai faktor pengali. Untuk menentukan N, tadi MR dibagi MR senyawa dibagi MR rumus empirisnya, ketemulah N. Nah, contohnya yang tadi kelompok 2 ya, sudah benar N-nya. Tadi mencarinya N-nya berapa? Nah, baru ketahuan. Terima kasih kalian masih semangat dalam pembelajaran kimia hari ini. Tadi dari awal kalian sudah bisa merumuskan masalah, kemudian sudah bisa mencari data dari bahan ajar, dari internet, dari YouTube, dan dari yang lain, kemudian mengolahnya, berdiskusi dengan teman, dan sampai kalian sudah mampu mempresentasi, kemudian Ibu sudah memberikan verifikasi dan memberikan penguatan. Kita akan masuk ke kesimpulan. Siapa di antara kalian yang bisa menyampaikan kesimpulan kita hari ini? Saya, Bu. Ya, Devi, silahkan Vi. Kesimpulan rumus empiris adalah rumus yang memiliki perbandingan atau paling sederhana dalam suatu senyawa. Ya, betul sekali. Jadi rumus empiris adalah perbandingan paling sederhana penyusun atom dalam suatu senyawa. Itu kesimpulan untuk rumus empiris. Ada satu lagi, siapa yang mau menyampaikan? Saya, Bu. Saya, Bu. Oh ya, Saya, Bu. Ardan, boleh. Rumus molekul adalah rumus yang menunjukkan jumlah atom-atom sebenarnya setiap unsur satu senyawa. Ya, betul sekali. Kalian sudah mampu menyimpulkan kegiatan hari ini mengenai rumus empiris dan rumus molekul. Terima kasih. Tadi ada Devi, ada Ardan, ada Linda, dan lain-lainnya. Ada Sunu. Semuanya sudah bisa, sudah berani menampilkan di depan teman-temannya, dan sudah bisa memberikan kesimpulan. Baik, untuk refleksi hari ini, kira-kira apa yang menarik dari pembelajaran kita hari ini menurut kalian? Saya, Bu. Ya, apa Vi yang paling menarik? Yang paling menarik itu bagian menarik menurut saya itu saat menentukan rumus molekul, Bu. Ya, saat menentukan rumus molekul. Kalau rumus empirisnya sudah diketahui, tinggal mencari N. Yang paling susah apa menurut kalian? Ada? Apa? Saat menentukan molnya, Bu, pada penentuan rumus empiris. Nggak apa-apa, nanti dipelajari lagi ya. Dari refleksi tadi ada yang menarik, ada yang menurut kalian masih susah. Kira-kira secara keseluruhan apa yang dapat kalian ambil dari pembelajaran kita hari ini? Setelah belajar hari ini, kita dapat menentukan rumus empiris dan rumus molekul, Bu. Ya, kalian dapat menentukan rumus empiris dan rumus molekul. Boleh. Terima kasih. Jadi nanti setelah ini kalian mengerjakan tes formatif. Di sana kamu mengerjakan melalui Google Formulir. Linknya sudah Ibu bagi di grup WhatsApp. Jelas ya? Jelas, Bu. Ya. Nah, kalau jelas, Ibu akan memberikan tugas kaitannya dengan tindak lanjut pembelajaran hari ini. Nanti kalian mencari 5-10 senyawa dalam kehidupan sehari-hari, kemudian kalian tentukan rumus empiris dan rumus molekulnya. Ibu kasih contoh satu, misalkan gula glukosa C6H12O6. Itu rumus empiris apa rumus molekul menurut kalian? Itu dicantumkan nanti dalam jawaban tugas.
kemudian dikirim, diunggah melalui Google Classroom. Jelas ya? Oke. Minggu depan kita akan mempelajari mengenai senyawa hidrat. Apa itu senyawa hidrat? Kalian nanti sambil mencari referensi dulu dari internet biar minggu depan kita belajarnya lancar. Jadi Ibu ingatkan sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, tetap semangat belajarnya. Kita berdoa bersama-sama semoga pandemi ini cepat berlalu agar kita bertemu lagi di sekolahan. Ya? Ya, sudah lama kita tidak bertatap muka. Ibu ingatkan kalian tetap menjaga protokol kesehatan 3M, yaitu menjaga jarak, mencuci tangan, dan juga memakai masker. Ya, terima kasih untuk pembelajaran kita hari ini. Ada yang perlu masukan untuk pembelajaran Ibu? Sinyalnya ya agak terganggu ya. Iya, Bu. Ya, jadi minggu depan nanti Ibu tak cari sinyal yang lebih bagus lagi agar pembelajaran kita tidak terganggu dengan jaringan ya. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, silahkan ketua kelas memimpin doa. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Baik, kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sudah bergabung belajar kita hari ini. Salam untuk keluarga. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Bu.